Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Alfitri Salam dengan NIM B1D2 110. Di sini saya akan mempresentasikan tugas vlog SK4 yang berjudul Health, Safety, and Environment atau disingkat menjadi HSE. Definisi HSE. HSE dikenal juga dengan nama K3, yakni kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan. Ini adalah kondisi kerja yang sehat dan aman, tidak hanya bagi para pekerjanya, tapi juga masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar area kerja tersebut. Adanya divisi HSE di sebuah perusahaan sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 mengenai keselamatan kerja. HSE adalah singkatan dari Health, kesehatan, Safety, keamanan, dan Environment, lingkungan. HSE merupakan sebuah metodologi untuk mempelajari dan menerapkan aspek-aspek praktis dalam lingkungan dan menjaga kesehatan serta keselamatan di tempat kerja. Faktor-faktor mencegah kecelakaan yang menyebabkan cedera fisik, mencegah penurunan atau hilangnya pendapatan, menghindari tuntutan hukum. Cara penerapan HSE di lingkungan kerja. Penerapan HSE dari sudut pandang keselamatan kerja. Dari sudut pandang keselamatan, HSE melibatkan penciptaan upaya dan prosedur yang terorganisir untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin muncul di tempat kerja. Ini bisa meminimalisir risiko kecelakaan atau paparan zat bahaya selama proses operasional perusahaan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan pelatihan personel untuk mencegah kecelakaan, latihan tanggap dan kesiapsiagaan darurat, serta penggunaan pakaian dan peralatan keamanan yang sesuai standar kesehatan kerja yang baik diwujudkan dengan proses, praktik kerja dan aktivitas sistemik yang aman, berkualitas dan ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi risiko berbahaya bagi para pekerja internal perusahaan dan orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar. Penerapan HSE dari sudut pandang lingkungan penerapan HSE yang baik dilakukan dengan menciptakan pendekatan sistemis untuk mematuhi peraturan lingkungan yang ada. Misalnya saja tentang aturan pengelolaan limbah yang benar sehingga emisi tidak merusak lingkungan sekitar dan menimbulkan efek yang merugikan. Karena HSE adalah bagian yang sangat penting bagi perusahaan, pelaksanaannya harus selalu dipantau dan dievaluasi dari waktu ke waktu. Perusahaan juga harus secara aktif memberikan sosialisasi kepada pekerja memupuk budaya HSE. Dukungan berupa sumber daya yang mumpuni dalam penerapan HSE diberikan baik dengan menyediakan perlengkapan kerja memadai dan mengadakan pelatihan kepada seluruh karyawan. Jobdesk dan tugas HSE Officer. Yang pertama, melakukan identifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja. Salah satu tugas utama HSE Officer atau admin HSE adalah mengidentifikasi bahaya dan mengurangi risiko yang bisa terjadi di tempat kerja. Kemudian, HSE akan memberikan langkah penanganan jika risiko tersebut sampai terjadi. Dengan demikian, dampak buruk dari risiko tersebut dapat diminimalisir. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan program K3 berdasarkan hasil identifikasi risiko.
Tugas HSE Staff adalah menyusun program ketiga yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Program tersebut harus memiliki indikator khusus agar dapat dievaluasi efektivitasnya dan dilakukan perbaikan. Selain itu, jika ada karyawan yang tidak mematuhi program K3, staf HSE berhak memberikan teguran hingga sanksi khusus. Melakukan pelatihan dan edukasi K3 dapat kepada karyawan berikutnya. Tugas staf HSE adalah mengadakan pelatihan dan edukasi K3 kepada seluruh karyawan kerja. Tujuannya untuk memberikan informasi keselamatan dan kesehatan agar bisa mengurangi risiko bahaya. 4. Memantau mengevaluasi program K3 setelah program K3 resmi dijalankan. Tanggung jawab admin HSE adalah memantau praktiknya. Bahkan jika perlu, admin HSE bisa melakukan dokumentasi agar semua aspek tercatat rapi melalui pemantauan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.